Saya melihat ya, di negara kita, definisi ateis atau pengertian daripada ateis itu sering dikonotasikan negatif. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apa arti ateis itu, saya sering melihat di negara kita itu bahwa ateis itu adalah sesuatu yang jahat gitu, sesuatu yang akan masuk neraka gitu, iblis gitu, jahanam gitu, pokoknya yang berbau negatif semuanya gitu. Padahal ateis itu tidak seperti itu definisinya, artinya, atau pemahamannya. Tidak seperti itu. Jadi kalau bukan berkonotasi negatif, apa definisi daripada ateis itu sendiri? Yang bikin ateis itu berkonotasi negatif itu adalah karena sudah kepalang di media sosial itu digaung-gaungkan bahwa ateis itu adalah iblis, ateis itu adalah jahat, pembunuh, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbau negatif gitu. Sebenarnya pengertian atau definisi dari ateis itu sangat berbeda di setiap negara gitu. Kalau misalnya di Eropa, di Barat atau di Asia itu pengertian ateis itu sangat berbeda juga gitu. Satu hal tapi berbeda makna gitu. Tapi saya akan menjelaskan pengertian daripada ateis itu secara simpel dari sudut pandang yang berbeda. Apa itu pengertian daripada ateis? Selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Sebelum saya jelaskan apa itu definisi ateis itu, saya akan disclaimer dulu ya. Saya tidak mengatakan bahwa atau saya tidak mengajak yang nonton video ini untuk jadi ateis ya. Bukan itu tujuan saya. Saya akan meluruskan pengertian daripada ateis itu sendiri. Pengertian atau definisi daripada ateis itu sendiri adalah simpelnya seperti ini. Ateis itu tidak ada konsep ketuhanan, alias tidak mengenal adanya Tuhan seperti yang kita pahami atau seperti yang sering kita dengar sehari-hari pengertian daripada ateis. Namun yang jadi permasalahan adalah konotasinya ateis itu negara kita itu sering dikonotasikan negatif misalnya. Kenapa ateis ini menjadi negatif di negara kita? Karena ada beberapa kejadian ya. Kejadian ini nggak saya sebutkan tapi sudah kita pahami bersama lah gitu. Kejadian yang inisialnya G. Tapi kalau misalnya kita mengonotasikan bahwa ateis itu adalah orang yang negatif gitu, bagaimana dengan ateis yang ada di China, di Vietnam, atau di negara-negara lain misalnya? Apakah mereka juga masuk neraka? Apakah mereka iblis? Apakah mereka jahat dan lain sebagainya? Belum tentu juga gitu. Jadi bisa aja ya, mohon maaf ya, kita yang mengaku beragama bahwa kita dekat dengan Tuhan, kita punya agama, bisa aja kita lebih ateis daripada ateis sendiri. Oke, kita runut pelan-pelan ya. Tadi definisi daripada ateis itu adalah tidak ada konsep ketuhanan alias tidak mengenal adanya Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah beragama nih, kita sudah punya agama, apakah otomatis kita sudah tidak ateis, artinya sudah tidak mengenal adanya Tuhan? Belum tentu juga. Karena gini, salah satu contoh misalnya, ada banyak orang yang beragama tapi korupsi, bohong, nipu, iya kan? Penipu-penipu di negara kita di Indonesia itu adalah rata-rata orang yang beragama. Apakah bisa kita katakan bahwa berdasarkan definisi tadi itu orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan itu adalah orang yang buruk? Belum tentu juga. Justru orang yang mengaku-ngaku dirinya orang beragama, yang dekat dengan Tuhan gitu, padahal nipu, berbohong, korupsi, dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir secara rasional misalnya, seseorang yang mengatakan bahwa dirinya dekat dengan Tuhan itu, tapi dia bohong, dia nipu, korupsi, berarti dia sudah melakukan dua kesalahan sekaligus, dua melakukan dosa sekaligus. Yang pertama, dia mengaku bahwa dirinya dekat dengan Tuhan, itu dosa pertama. Yang kedua, dia sudah menistakan agama. Karena apa? Karena dia sudah mengkhianati agama. Orang-orang yang beragama itu, ya kalau kita beragama itu, kalau menurut saya pribadi ya, kita harus siap dengan sesuatu yang kesucian gitu. Kita nggak boleh berbohong, nggak boleh berdosa. Tapi kan zaman sekarang ya, mohon maaf ya, tidak semua agama seperti itu. Kalau misalnya orang beragama nih melakukan dosa gitu, nipu, korupsi misalnya, ya manusia kan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita ngomong seperti itu, manusia nggak ada sempurna, buat apa kita mengaku-ngaku orang yang paling beragama, orang yang paling dekat dengan Tuhan? Iya kan? Berarti kita secara tidak langsung
memperkosa agama itu, kita secara tidak langsung mau menjadikan agama itu semacam tameng kita gitu. Berarti nggak ada bedanya dong kita dengan ateis. Bahkan kita lebih ateis dari ateis sekalipun. Bahkan kalau kita lihat di dunia nyata ya, di fakta ya, bukan di awang-awang ya. Justru saya melihat negara-negara yang ateis, yang mengaku dirinya ateis atau jujur mengatakan bahwa negaranya itu ateis itu seperti Finlandia, New Zealand, Swiss, Jepang dan lain sebagainya. Justru mereka, ya mohon maaf ya, ranking korupsinya itu mereka itu lebih tinggi gitu. Mereka sekitarnya 1-10. Sedangkan kita yang mengaku bahwa diri kita itu dekat dengan Tuhan, beragama, si paling suci dan lain sebagainya, kita malah di bawah ranking 10 gitu, 152 gitu. Tapi mohon maaf ya, ini hanya terjadi di negeri WKWK ya. Jadi di sebuah negeri WKWK itu ada sekelompok orang gitu, oknum tapi banyak sih. Kalau oknum ini dikumpulin ya di negeri WKWK ini, kalau dikumpulin ya bisa satu kabupaten gitu. Jadi kalau udah satu kabupaten itu berarti bukan oknum lagi kan, berarti sudah generalisis kan. Jadi ini hanya terjadi di negeri WKWK ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini terjadi di Indonesia ya. Ini hanya terjadi di negeri WKWK. Di negeri WKWK ini mengatakan bahwa ateis itu jahat, ateis itu iblis, ateis itu masuk neraka. Belum tentu juga. Ya kan? Karena yang menentukan surga neraka itu ya hak prerogatif Tuhan gitu. Itu bukan hak kita. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak masuk agama tertentu, kamu masuk neraka. Kalau kamu tidak masuk agama tertentu, kamu tidak masuk surga. Itu bukan urusan kita, itu bukan ranah kita, itu adalah ranah Tuhan gitu. Kita sebagai manusia tidak bisa mengklaim gitu bahwa kita punya kapling di surga, kita bisa menjamin orang masuk surga, nggak bisa gitu. Bisa aja orang yang ateis, yang kita kata-katain itu ateis, yang tidak beragama, yang tidak kenal dengan Tuhan itu, bisa aja orang itu lebih bermoral. Justru negara-negara yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah negara yang tidak beragama, ateis dan lain sebagainya, mereka justru lebih baik gitu. Mereka lebih jujur misalnya. Di Jepang misalnya. Kalau kita ke Jepang itu banyak orang mengatakan bahwa, bukan banyak sih, tapi faktanya seperti itu. Kalau misalnya kita ketinggalan barang di kereta, ketinggalan di terminal misalnya di bandara dan lain sebagainya, itu bahkan balik lagi 99% akan balik lagi. Coba kalau di negeri WKWK, apakah balik lagi? Ya coba kita jujurlah gitu. Jangan kita misalnya nih, itu kan oknum tapi satu kabupaten gitu. Jadi kita nggak boleh, mari kita introspeksi diri gitu. Jadi kalau misalnya kita selalu mengatakan itu oknum sampai selamanya, itu kan oknum gitu, nggak ada perubahan, nggak akan berubah negara kita kalau kita selalu mengatakan oknum padahal udah banyak banget gitu oknum terus gitu. Saya akan mengambil analogi lain gitu, misalnya begini, misalnya ada satu negara misalnya atau negeri, misalnya negeri WKWK misalnya, ada pemilihan presiden gitu, ada 3 presiden A, presiden B, presiden C gitu. Jadi orang yang golput itu adalah ateis gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ateis itu adalah sebuah dosa, belum tentu. Apakah ateis itu adalah sebuah crime gitu, belum tentu juga. Karena apa? Karena misalnya nih dalam pemilihan, ateis itu adalah orang yang golput gitu. Tidak ada sejarahnya orang yang golput itu dihukum kan. Jadi analoginya seperti itu. Bukan berarti kita orang yang jahat gitu. Kalau ateis itu jahat, konotasinya itu sangat jelek gitu, bukan seperti itu. Jadi kita harus terbiasa melihat sudut pandang yang berbeda, melihat suatu hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan hitam putih gitu. Ada warna lain, warna merah, warna hijau, warna ungu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat dunia ini seperti hitam dan putih, masih ada warna yang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa orang ateis itu atau orang-orang yang tidak beragama itu atau negara-negara yang mengatakan dirinya itu atau mayoritas ateis itu adalah orang-orang yang pintar gitu. Tapi sebenarnya ya nggak juga sih, orang yang beragama juga banyak yang pintar. Seperti Elon Musk gitu. Elon Musk pernah diwawancarai dan ditanya, apakah kamu percaya adanya Tuhan? Elon Musk menjawab apa? Dia menjawab bahwa dia percaya dengan Tuhan. Jadi bisa terbantahkan kan, orang yang jenius sekalipun, orang yang pintar sekalipun,
ada juga yang beragama atau Albert Einstein misalnya. Albert Einstein pernah mengatakan ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu pengetahuan itu lumpuh gitu. Jadi yang saya lihat ya di negeri WKWK itu kita terlalu ke kanan gitu. Ya kita harus belajar yang kiri juga gitu. Kita sering membenci yang bagian kiri ini gitu. Sebenarnya sih nggak boleh terlalu kiri, terlalu kanan gitu. Artinya kita tidak boleh terlalu banyak, bukan tidak boleh terlalu banyak ilmu agama sih. Tapi kalau kita misalnya belajar agama, terus kita kan jadi a priori kan jadinya. Kita tidak bisa melihat realitas dunia nyata itu seperti apa. Kalau kita misalnya disodori satu ilmu terus, itu kan semacam doktrin gitu. Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang view helikopter, kita naik ke atas gitu. Apa yang kita pelajari agama itu masih banyak yang kita pelajari tentang ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu pengetahuan yang lain masih banyak gitu. Jadi kalau saya melihat di negeri WKWK itu, mereka menganggap atau berpikir bahwa ilmu agama itu adalah ilmu nanti dibawa ke akhirat atau ke surga. Belum tentu juga gitu. Karena apa? Karena semua ilmu yang ada di dunia ini, ilmu matematika, ilmu sains, teknologi dan lain sebagainya itu adalah termasuk ilmu agama juga gitu. Jadi ada semacam sekulerisme di dalam beragama, dan ini juga yang mempengaruhi bahwa orang-orang membenci atau berkonotasi bahwa ateis itu adalah jahat, iblis, setan, masuk neraka dan lain sebagainya. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah agama adalah warisan. Itu artinya agama itu diwariskan dari keluarga kita. Kalau kita misalnya lahir di Vietnam, bisa aja kita jadi Konghucu. Kalau misalnya kita lahir di Thailand, bisa aja kita jadi Buddha. Kalau lahir di Arab, bisa aja kita jadi Muslim. Kalau kita lahir di Filipina, bisa aja kita jadi Katolik. Jadi agama itu 90%-nya itu adalah masalah warisan. Jadi kalau kita sudah punya warisan nih, terus kita ributin gitu, warisan siapa yang paling benar, agama siapa yang paling benar, kita ributin nih. Itu sama artinya dengan kita memperebutkan warisan siapa yang paling benar. Saya Ray Agnostik, salam rasional.